Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sebuah kisah, yaitu masuk surganya Imam Ghazali. Ini ada sebuah penjelasan yang saya ambil dari kitab Nashaihul Ibad, yaitu karya atau salah satu karya dari Imam Nawawi Banten. Dijelaskan dalam kitab ini, Ru'yal Ghazali fin naumih, faqila lahu ma fa'ala Allahu bik. Jadi ada sebuah mimpi, ada salah satu sahabat beliau bermimpi tentang Imam Ghazali. Ditanyakan kepada beliau, ma fa'ala Allahu bika, wahai Imam Ghazali, kira-kira apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat kepada engkau? Apakah engkau mendapati kebaikan atau keburukan? Faqala awqafani baina yadayhi, yaitu beliau Imam Ghazali menjawab bahwasanya saya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala li bima qadimta alayya fasirtu azkuru a'mali wa qala lam aqbalha. Dikatakan bahwasanya setelah jawaban Imam Ghazali, beliau menjawab, saya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menanyakan kepadaku, wahai Imam Ghazali, wahai Ghazali, kira-kira engkau mendatangiku itu dengan amaliyah seperti apa? Jadi semua makhluk akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu jelas melalui kematian. Beliau Imam Ghazali, beliau menjawab, beliau menyebut semua amaliyahnya, baik itu amaliyah beliau ahli sholat berjamaah, beliau ahli puasa, beliau ahli membaca Al-Quran, apalagi beliau terkenal dengan pengarang kitab ahli tasawuf, dikenal dengan Hujjatul Islam. Tapi faqala lam aqbalha, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mendengar jawaban Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, semua amaliyah tersebut tidak ada satupun yang saya terima. Wa innama qabiltuh minka dzata yaumin nazalat zubabatun ala midadi ghalamika litashraba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata. Cuman yang saya terima dari amaliyamu, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Imam Ghazali, yang diterima amaliyahnya Imam Ghazali, bahwasanya suatu hari ada lalat yang sedang turun di tinta kolamnya Imam Ghazali, yang mana pada waktu itu Imam Ghazali sedang menulis. Lalat yang berada di tinta kolam itu tujuannya untuk meminumnya. Walaupun Imam Ghazali sedang menulis, akan tetapi beliau fataraktal kitabata, beliau sementara tidak melanjutkan tulisannya. Kenapa? Karena beliau merasa punya kasih sayang, menyayangi lalat yang sedang minum tinta. Cerita ini kan termasuk salah satu contoh daripada hadis yang di atas,
yaitu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ada sebuah hadis, sayangilah, rahmatilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, entah itu sesama manusia, entah itu dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk yang lain. Adapun ketepatan di sini Imam Ghazali itu menyayangi ke contoh yaitu hewan yang berupa dzubab atau lalat. Kenapa? Karena ketika kita menyayangi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, otomatis yarhamkum man fis sama, maka makhluk-makhluk yang ada di langit, malaikat, akan merahmati, akan kasih sayang juga kepada kita. Makanya jangan sembarang membunuh hewan. Ini wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawan lam yu'mar bi qatlihi bil ihsan ilahim. Termasuk maknanya dari hadis bahwasanya barang siapa menyayangi yaitu makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, entah itu manusia maupun hewan, dengan cara tidak membunuh, yang mana tidak ada perintah untuk membunuhnya dengan cara yang baik. Umpamanya persilakan membunuh tapi dengan cara yang baik, maksudnya. Melanjutkan cerita tadi, hatta akhadat hadzaha rahmatan biha. Lah ini kata Allah Ta'ala, yang saya terima amaliyahmu yaitu karena membiarkan sebuah lalat untuk meminumnya. Jadi tidak melanjutkan untuk menulis. Terus selanjutnya itu rahmatan biha, dikarenakan beliau Imam Ghazali mempunyai sifat kasih sayang, punya rahmat kepada dzubab atau lalat tersebut. Summa qala ta'ala umdu bi'abdi ilal jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Imam Ghazali, silakan wahai hambaku untuk melanjutkan perjalananmu, yaitu masuk surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi amaliyah yang kita kerjakan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik amaliyah sholat, bersedekah, amaliyah yang lainnya, kalau memang kita benar-benar belum ikhlas atau sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya jangan sampai meninggalkan amaliyah sekecil apa saja, karena bisa jadi amaliyah itu yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah contoh. Padahal kita tahu Imam Ghazali terkenal dengan Hujjatul Islam. Beliau imam ahli tasawuf yang menjadi panutan kita. Tapi dalam sebuah mimpi diceritakan seperti ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amaliyahnya beliau karena pernah menyayangi atau merasa kasih sayang kepada lalat yang sedang meminum tinta kolamnya. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita semua bisa mengamalkan menjadi orang yang kasih sayang kepada siapa saja. Dan jika ada kehilafan, kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.